Halo semuanya, pada mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Pergerakan Nasional kali ini, kita akan membahas organisasi Muhammadiyah. Perkenalkan, kami dari tim penyaji, ada Wahyu Triutami, Diana Ovani, Hasna Nusaiba Nursalim, dan Josia Parlindungan Manalu. Muhammadiyah didirikan pada tanggal 18 November 1912. Pendiri organisasi Muhammadiyah adalah Ki Haji Ahmad Dahlan. Ki Haji Ahmad Dahlan merupakan keturunan dari Maulana Malik Ibrahim, yakni Sunan Gresik, yang dikenal sebagai penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Ki Haji Ahmad Dahlan lahir di Yogyakarta tahun 1868 dengan nama kecil Muhammad Darwisi, putra dari Ki Haji Abu Bakar yang merupakan seorang khatib di Masjid Kauman, Yogyakarta. Setelah kepulangan Ki Haji Ahmad Dahlan dari Mekah untuk menempuh pendidikan selama 1 tahun, dia mendirikan sebuah pondok untuk menampung murid-muridnya yang ingin belajar ilmu agama. Ki Haji Ahmad Dahlan mengurus pondok dan juga berdagang. Dengan berdagang, Ki Haji Ahmad Dahlan sering berinteraksi dengan berbagai tokoh ulama dan para warga di sekitar daerah yang disinggahi untuk membicarakan keselamatan umat Islam di berbagai bidang. Tidak hanya itu saja, Ki Haji Ahmad Dahlan sering mengikuti pertemuan yang diadakan oleh organisasi seperti Jamiat Al-Kahir, Sarekat Islam, dan Budi Utomo. Dengan seringnya menghadiri pertemuan, Ki Haji Ahmad Dahlan semakin tertarik dan akhirnya menjadi anggota Budi Utomo pada tahun 1990, yang kemudian diamanahi sebagai komisaris kepengurusan di cabang Yogyakarta. Ki Haji Ahmad Dahlan juga mendaftar sebagai anggota Jamiat Al-Kahir yang bergerak pada bidang pendidikan. Adapun latar belakang berdirinya Muhammadiyah, terdapat beberapa penjelasan, yaitu yang pertama faktor subjektif, yang berkaitan dengan pendiri Muhammadiyah, yakni Ki Haji Ahmad Dahlan yang diantaranya A. Sebagai pendiri Muhammadiyah, Ki Haji Ahmad Dahlan merupakan ulama dan intelektual muslim yang relatif cerdas pada masanya. B. Memiliki jiwa sosial yang tinggi. Ki Haji Ahmad Dahlan juga bisa mendiagnosa penyakit umat dan menentukan obatnya. C. Sebagai ulama, praktik Ki Haji Ahmad Dahlan dalam menyebarkan agama melewati pengajian tafsir dengan menggunakan metode tematik, yaitu memulai dari ayat-ayat yang paling mudah dipahami dan diamalkan. D. Ki Haji Ahmad Dahlan terpengaruh oleh pemikiran para tokoh-tokoh pembaharu Islam, khususnya dari kawasan tengah. Terdapat beberapa tokoh yang beliau teladani. Faktor yang kedua adalah faktor objektif yang merupakan fakta yang terjadi pada umat Islam dan bangsa Indonesia. Di antaranya adalah A. Kondisi umat Islam di Indonesia pada saat itu secara umum mempunyai pemahaman yang rendah terhadap ajaran Islam. B. Keterbelakangan umat Islam dan bangsa Indonesia akibat dari penjajahan yang mengakibatkan umat Islam dan bangsa Indonesia menjadi kurang pemahaman dan kondisi ekonomi menurun. C. Lembaga pendidikan khususnya bagi umat Islam di Indonesia secara akademis tidak memenuhi syarat sebagai lembaga pendidikan yang modern. D. Penjajahan Belanda bukan hanya menjajah, tetapi juga menyiarkan ideologi agama yakni agama Kristen. Dan yang terakhir, secara keseluruhan pada saat itu juga terjadi kebangkitan umat Islam yang sedang memuncak semangatnya untuk bisa melepaskan diri dari penjajahan. Selanjutnya, peran Muhammadiyah pada masa pergerakan nasional Indonesia. Keberadaan Muhammadiyah tidak bisa dilepaskan dari kebangkitan nasional, karena organisasi tersebut lahir pada saat rasa nasionalisme tumbuh dalam diri masyarakat Indonesia. Pada dasarnya, Muhammadiyah memiliki fokus perjuangan pada pendidikan, sosial, dan agama. Usaha-usaha yang dilakukan Muhammadiyah dalam membangkitkan kesadaran bangsa dilakukan melalui gerakan pemurnian dan pembaruan Islam serta memajukan pendidikan. Dalam bidang pendidikan, Muhammadiyah membentuk model pendidikan yang bersifat pembaharuan. Sistem pendidikan yang dipakai oleh Muhammadiyah sendiri adalah menggabungkan pendidikan tradisional dan pendidikan barat. Sekolah Muhammadiyah yang pertama kali didirikan adalah sekolah dasar yang diberi nama Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah. Aktivitas sosial yang dilakukan oleh Muhammadiyah dalam menyebarkan agama Islam diantaranya adalah mendirikan masjid bagi desa yang belum memiliki masjid, serta membantu berdakwah secara sukarela. Dalam bidang agama, Muhammadiyah melalui Taman Pustaka yang kemudian dikenal dengan Majelis Pustaka membentuk Suara Muhammadiyah. Suara Muhammadiyah menyebarkan dakwah amar ma'ruf nahi munkar melalui tulisan-tulisan tokoh-tokoh Muhammadiyah yang dikumpulkan menjadi surat kabar. Surat kabar yang diterbitkan pertama kali pada Januari 1915 merupakan penanda awal berdirinya Suara Muhammadiyah.
Kemudian, kita masuk ke pengaruh organisasi Muhammadiyah bagi Indonesia. Dalam kiprahnya di Indonesia, Muhammadiyah yang merupakan salah satu organisasi keagamaan memiliki pengaruh yang cukup banyak di berbagai bidang, utamanya dalam bidang pendidikan dan perkembangan agama Islam. Akan tetapi, dilansir dari beberapa sumber, Muhammadiyah memang memiliki 4 fokus dalam tujuan pendiriannya, yakni keagamaan, pendidikan, sosial, dan partisipasi politik. Yang pertama, pengaruh dalam bidang keagamaan. Berkaca pada tujuan utama dari pendirian organisasi Muhammadiyah, yakni menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Pengaruh organisasi Muhammadiyah dalam hal keagamaan tentunya masih sangat relevan sampai dengan saat ini, karena Muhammadiyah juga turut menjadi salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia yang memiliki banyak sekali anggota yang tersebar di seluruh Indonesia. Yang kedua, pengaruh dalam bidang pendidikan. Muhammadiyah memiliki konsep pendidikan tersendiri yang unik, yang menguatkan peserta didik dalam hal penanaman karakter, kepribadian, dan mentalitas tangguh. Dan yang paling terpenting ialah, Muhammadiyah sangat berperan aktif dalam bidang pendidikan dan pengaruhnya di Indonesia cukup signifikan. Yang ketiga, pengaruh dalam bidang sosial. Dalam bidang sosial, organisasi Muhammadiyah berkontribusi secara aktif dalam mengkoordinir masyarakat di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Terlihat dari cabang-cabang Muhammadiyah yang terdapat di hampir setiap daerah di seluruh Indonesia. Hal ini tentu menjadi bukti bahwa peran Muhammadiyah dalam bidang sosial juga tidak kalah penting. Dan yang keempat, pengaruh dalam bidang partisipasi politik. Muhammadiyah tentu sangat peduli terhadap keadaan politik negara Indonesia dengan mendirikan secara khusus lembaga-lembaga yang turut mengawasi jalannya politik negara. Lembaga-lembaga tersebut antaranya adalah Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia, Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik. Oke, sekian video dari kami. Semoga video tadi bermanfaat bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih.